Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Ini Solihuddin, PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu mari kita saksikan slide berikut ini. Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia, untuk saat sekarang kita akan berbicara tentang temanya adalah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Islam merupakan agama yang berkembang dan yang sangat pesat di Indonesia sejak kedatangannya pada abad ke-13. Islam telah mengalami berbagai fase perkembangan yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Pemahaman tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat penting untuk diketahui oleh kita bersama. Bagaimana agama ini diterima dan berkembang dalam konteks budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Kita melihat bagaimana pada saat kedatangan Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan Muslim ini yang mereka berasal dari Gujarat, Persia, termasuk juga Arab. Dan pada saat mereka datang ke Indonesia, Islam dibawa ke wilayah pesisir Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, termasuk juga Pulau Jawa dan Maluku sekitar abad 13. Pada saat itu, Islam dibawa dengan cara damai melalui interaksi budaya, perdagangan, dan pernikahan dengan penduduk setempat. Beberapa bukti arkeolog menunjukkan bahwa adanya pengaruh Islam yang masuk melalui wilayah pelabuhan seperti di Sumatera, yaitu adalah Samudra Pasai, yang kita kenal adalah dengan Aceh, dan di Malaka. Islam mulai diterima oleh masyarakat setempat, terutama di kalangan raja-raja dan para pedagang. Perkembangan berikutnya adalah perkembangan Islam di kerajaan Islam. Pada abad ke-15 hingga ke-17, Islam mulai berkembang pesat di berbagai kerajaan di Indonesia. Beberapa kerajaan Islam yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia diantaranya adalah pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kita kenal Kerajaan Samudra Pasai itu berada di sekitar wilayah Aceh. Dan kerajaan itu merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad 13. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang berikutnya adalah Kerajaan di Malaka, atau yang kita kenal dulunya adalah Malaysia. Meskipun terletak di semenanjung Malaysia, Kerajaan Malaka berperan besar dalam penyebaran Islam ke wilayah Indonesia, khususnya penyebaran Islam ke Jawa dan Sumatera, yaitu melalui perdagangan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Islam itu disebarkan melalui beberapa metode penyebaran, diantaranya adalah perdagangan. Kemudian berikutnya adalah Kerajaan Kesultanan Demak. Seperti kita tahu bahwa Kesultanan Demak ini adalah berada di daerah Jawa yang menganut agama Islam. Pada saat itu berasal dari penyebaran Islam oleh orang-orang pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan sebagainya. Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa, yaitu sekitar abad 15 hingga ke abad 16. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam ke daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu adalah merupakan kesultanan dari Demak. Selanjutnya kita berbicara dengan kesultanan yang ada di Mataram. Mataram ini adalah merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa
yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, terutama di daerah proses Islamisasi di sekitar wilayah Demak. Nah, itu adalah Kesultanan Mataram. Berikutnya, kerajaan yang berada di wilayah negeri Indonesia pada awalnya adalah Kesultanan Banten. Ya, seperti kita tahu bahwa Kesultanan Banten ini berada di Jawa dan Aceh, Sumatera menjadi pusat penyebaran Islam yang mengembangkan pengaruh di wilayah pesisir. Nah, tentu saja bahwa Islam ini kaitannya sangat erat dengan keadaan Indonesia pada zaman itu, terutama pada saat Indonesia dalam keadaan masih dalam penjajahan. Mari kita lihat bagaimana keadaan Islam dan kolonialisme. Seiring dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis dan Belanda, termasuk juga Spanyol, di Indonesia pada abad 16, Islam mengalami tantangan yang baru. Belanda yang mulai menguasai sebagian besar wilayah Indonesia berusaha untuk mengontrol orang-orang yang berkembang di wilayah jajahannya, termasuk juga mengontrol orang-orang yang beragama Islam. Meskipun demikian, Islam tetap berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Nah, pada masa kolonial, peran ulama sangat besar dalam mempertahankan identitas Islam dan melawan penindasan kolonial. Beberapa organisasi keagamaan yang berkembang pada saat kolonial yaitu seperti Muhammadiyah yang didirikan kurang lebih tahun 1912. Kemudian juga organisasi masyarakat yang lainnya seperti Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Berperan besar dalam pendidikan Islam dan dakwah di Indonesia. Dan organisasi masyarakat tersebut merupakan salah satu organisasi yang terbesar di negeri kita pada saat itu dan mempunyai peranan besar untuk mengusir para kolonialisme. Nah, bagaimana peran ulama dan pendidikan Islam untuk bangsa Indonesia? Ya, tentu saja di samping kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama dan pendidikan Islam juga sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para ulama yang mengajarkan Islam melalui pesantren menjadi pilar penting dalam mempertahankan agama ini. Di pesantren-pesantren, selain ilmu agama juga diajarkan ilmu pengetahuan umum yang membantu masyarakat untuk berkembang. Nah, pada abad 19 dan abad ke-20, beberapa tokoh seperti Haji Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan berperan dalam pengembangan pendidikan Islam dan juga termasuk pengajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian bagaimana keadaan Islam di era kemerdekaan? Nah, tentu saja setelah Indonesia mengalami beberapa tahun dijajah oleh bangsa Eropa, ya tentu saja tahun 1945 Islam terus berperan dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwa para pejuang-pejuang yang berasal dari para ulama itu sangat besar. Nah, sebagian terus berperan dalam pembentukan negara. Sebagian agama mayoritas Islam memberikan kontribusi besar ya dalam pembentukan dasar negara yang mencerminkan dalam Pancasila. Beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Partai Masyumi terlibat dalam pembangunan bangsa Indonesia ini. Namun dalam perjalanannya, sejarah Indonesia, Islam dihadapkan kepada tantangan yang pluralisme, ideologi politik. Meskipun demikian, prinsip-prinsip Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana kehidupan sosial budaya di Indonesia yang kaitannya dengan agama Islam ini? Ya, tentu saja Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai agama, tapi juga mewarnai terhadap budaya, terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan masyarakat.
banyak tradisi dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya, seperti dalam arsitekturnya, dalam seni bangunannya, dalam seni musik, termasuk kuliner dan seni yang lainnya. Nah, seperti seni dalam Islam, seperti seni ukir, kaligrafi, arsitektur masjid dan lain sebagainya itu sangat indah dan itu adalah dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, termasuk juga tradisi keagamaan ya, seperti perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, peringatan Maulid Nabi yang diadakan di berbagai daerah, yang tentu saja itu diwarnai oleh agama yang berkembang di Indonesia, yaitu yang sebagian besar agama yang berkembang di Indonesia adalah agama Islam. Nah, bagaimana sekarang kita melihat kepada kehidupan sosial budaya di Indonesia yang kaitannya dengan Islam? Contoh saja dalam hal berpakaian. Berbagai jenis pakaian yang dikenakan oleh masyarakat seperti gamis, jilbab, sarung dan sebagainya itu adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai keislaman, itu ada kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Nah, para warga belajar, maka dapat kita simpulkan bahwa sejarah perkembangan Islam di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya agama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak hanya menjadi agama yang mayoritas, tetapi juga membentuk budaya, membentuk sosial dan politik di Indonesia. Peran kerajaan-kerajaan Islam, terutama ulama dan pendidikan Islam, sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan Islam di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dari para penjajah atau kolonialisme dan modernisasi, Islam tetap menjadi kekuatan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan di negeri ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian kaitan dengan sejarah Islam di Indonesia yang banyak kaitannya dengan hal-hal kebudayaan dan sosial. Semangat terus untuk belajar, jangan lupa kerjakan penilaiannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.